penelitian Anda, ya. Jadi ketika Anda menulis ini, maka konsep diari itu yang disebut dengan diari itu apa? Nah, atau memang kalau Anda ingin menjelaskan tentang kesehatan secara umum, ya kesehatan secara umum itu sebagai ide pokok atau pikiran utama. Misalnya di sini Anda bicara tentang apa sebenarnya di sini? Ini besar soalnya. Nah, ini misalnya Anda bicara tentang status kesehatan masyarakat misalnya, ya, Anda jelaskan kalau ini kan Anda diare, tapi dia tidak berkaitan dengan konsep diare. Baru Anda masukkan tentang konsep atau pengertian tentang diare di sini. Nah, begitu ya. Maksud Pak bisa dipahami? Di sini Anda kan bicara kesehatan secara umum gitu ya maksudnya. Penyakit diare menjadi salah satu utama kematian anak di bawah umur berkembang. Ini seharusnya kan dia polanya mengerucut seperti piramida terbalik kan gitu. Nah, bisa dipahami maksudnya? Ya, Pak. Nah, kemudian baru Anda bicara tentang konsep diare. Nah, pengertian diare yang sebelum diare itu apa kan begitu ya. Kemudian baru kasus diare. Nah, kalau Anda misalnya mau motongnya mulai dari konsep diare juga tidak masalah ya. Nah, tapi kalau ini kan Anda campur ini begitu panjang sampai berapa baris nih ya. Anda campur yang batasnya tentang konsep kesehatan ini sampai misalnya penyakit diare di negara penghasil menengah ya. Nah, kalau misalnya Anda potong sampai sini, ini satu konsep itu ya tentang pembangunan kesehatan, kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua tentang konsep diare. Kemudian prevalensi diare, kan begitu. Di dunia misalnya. Kemudian baru Anda bicara tentang prevalensi diare di Indonesia. Kemudian Anda bicara tentang diare di Kalimantan Barat, kemudian Kabupaten Sintang sampai di Tempuna, kan gitu ya. Nah, itu maksudnya ya untuk ini. Jadi Anda bicara dulu konsep diare, kemudian Anda bicara tentang pembangunan kesehatan, kemudian diare, konsep diare, kemudian prevalensi diare. Ya, prevalensi ini kan terbagi atas sesuai dengan ruang lingkupnya, ya. Tadi misalnya di Indonesia, di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sintang, di Tempuna, ya. Itu saran saya ya. Kemudian masuk pada pertanyaan masalah ya. Pernyataan masalahnya mana? Kok dua pertanyaan masalah? Pertanyaan masalah juga dua. Yang mana pernyataan, mana pertanyaan? Ini pertanyaan. Ini juga pertanyaan nih. Ini pertanyaan. Yang di bawahnya apa? Yang kedua. Pernyataan. Yang mana pernyataan masalah? Pernyataan masalah yang mana? Kita bahas satu-satu ya, lebih mudah. Nah, jadi Anda buat dulu pernyataan masalah itu, yaitu di mana antara harapan dan kenyataan desain desolennya ya. Ya, harapannya apa seharusnya yang Anda harapkan ya? Tentang kondisi di hari ini kan begitu ya. Karena penelitian di Tempuna ini bukan sesuatu yang baru ya tentang kejadian di hari ini atau kasus di hari ini. Jadi udah banyak penelitian tentang, coba Anda searching di Muhammadiyah itu juga, sehingga saya kemarin saya juga penelitian tentang diare di Tempuna juga ini. Nah, laporannya ini. Nah, ini laporan tentang diare, tapi ini berkaitan dengan upaya pencegahan ya. Pencegahan diare. Ini tahun ini juga ini. Nah, saya sudah melakukan penelitian tentang itu, dan jumlah populasi ini saya tahu, Anda kan tidak tahu ya, tidak survei ya. Jumlah populasinya adalah 19.063 orang. 19.063 orang ya populasinya. Sementara Anda tidak tahu berapa populasinya ya. Nah, karena saya sudah melakukan penelitian di situ ya.
Nah, kemudian tadi kita bicara dulu tentang pernyataan masalah dabuat, kemudian baru pertanyaan penelitian, ya. Nah, pertanyaan itu akan mengarah pada tujuan khusus tadi, ya. Ya, misalnya hubungan pendidikan orang tua dengan kejadian diare pada balita, ya, pengetahuan ibu dengan balita, ya. Ini ada variabel bebasnya ada 5, ya. Ya, Ya, Pak. tindakan, hubungan, kepemilikan, jamban, ya. Nah, kemudian di tujuan umum penelitian ya menjawab penelitian Anda, mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja puskesmas. Tolong tata tulisnya itu perhatikan huruf kapital, ya. Misalnya ini coba lihat di wilayah kerja puskesmas. Ini harus huruf besar, huruf kapital, Tempunak kapital, kabupaten kapital, Sintang kapital. Nah, ya, jadi ditulis huruf kapitalnya, ya. Ya, karena ini berkaitan dengan nama tempat, nama orang itu harus huruf kapital, ya. Nah, tolong diperhatikan. Nah, ini juga ini, ya, puskesmas, ya, huruf kapital. Kemudian manfaat teoritisnya. Nah, ini yang harusnya Anda ketahui bahwa apa beda antara prevalensi dengan kejadian. Seharusnya ini menurunkan angka kejadian, bukan angka prevalensi, kan begitu, ya. Nah, prevalensi itu apa? Apa bedanya dengan kejadian? Apa beda kejadian, accident dengan prevalence? Apa bedanya? Ya, kalau dia kasus baru, itu disebut dengan kejadian. Tapi kalau dia lama, sudah berlangsung lama, datanya sudah ada, maka disebut dengan prevalence, ya. Nah, itu perbedaannya, ya. Jadi kalau Anda bicara di sana tentang kejadian, maka di sini juga harus kejadian, accident. Ya, kalau Anda bicara prevalensi kan tidak mungkin diturunkan karena itu sudah terjadi, kan begitu, ya. Nah, kalau kejadian kan dia akan datang juga akan terjadi, ya. Nah, seharusnya di situ adalah menurunkan angka kejadian diare, ya. Nah, jadi manfaat teoritisnya ini berkaitan dengan sumbangan penelitian Anda ini terhadap ilmu kesehatan masyarakat. Apa sumbangannya? Sumbangan yang Anda berikan dari penelitian ini. Atau yang disebut dengan ada namanya manfaat teoritis atau disebut dengan manfaat akademis. Nah, di sini Anda harus memberikan sumbangan, ya, atau memberikan manfaat penelitian Anda ini secara teoritis atau akademis, ya. Nah, jadi akademisnya apa? Ya, misalnya tadi upaya menurunkan kejadian diare melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ya. Jadi sumbangan yang Anda berikan adalah dalam rangka untuk menurunkan kasusnya, kejadiannya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya pada balita, ya. Nah, ini. Kemudian manfaat praktis nih yang berkaitan langsung. Nah, jadi Anda urutkan yang berkaitan langsung dengan kejadian diare ini siapa saja. Yang pertama siapa? Ibu balita, kan begitu. Nah, Ibu balita sumbangannya apa? Ibu balita. Nah, memberi penjelasan manfaatnya bagi ibu balita, ya, supaya ibu balita ini mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian diare. Misalnya faktor tadi apa saja, ya, misalnya pengetahuan ibu tentang penyakit diare, gitu kan, cara penularannya, kan begitu, ya. Dia melakukan pencegahan, gitu, ya. Nah, kemudian penggunaan jamban, gitu kan. Nah, kemudian pemberian makanan pada balita, kan begitu, ya. Nah, kemudian bagi
Puskesmas yang harus buat apa? Ya melakukan edukasi, peningkatan pengetahuan, memberdayakan masyarakat, ya. Nah, dari program-program yang dibuat oleh puskesmas ini, ya. Kemudian bagi lokasi penelitian ini maksudnya siapa ini lokasi penelitian? Lokasi ini siapa nih? Lokasinya tuh seperti kayak tempatnya Pak. Siapa? Kalau tadi puskesmas kan jelas, ibu balita jelas, dinas kesehatan juga jelas. Lokasi itu siapa tuh? Atau tempatnya, tempat lokasi kan tempatnya. Nah, siapa nih tempatnya nih? Tempatnya tuh kayak seperti kita memberikan informasi bagi kalangan masyarakat. 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 Iya Pak. Nah, tulis itu kalau itu masyarakat ditulis masyarakat, jangan tulis lokasi kan begitu ya. Ya kan di situ ada orangnya, ya masyarakatnya ya. Ya misalnya kan kalau seperti nama kita juga namanya ada, tiba-tiba dipanggil, "Hei manusia, manusia," pasti orang kan enggak, ini ya, enggak nyambung kan begitu ya. Ya sebaiknya Anda ketika menulisnya siapa gitu kan, jadi lebih jelas ya. Nah, kemudian ruang lingkupnya ya sudah jelas ya. Tadi sasarannya ya, ini penelitian yang terkait ya, atau penelitian keaslian penelitian. Ya. Jadi hubungan kepemilikan jamban tadi ya, jamban ada ya kan, faktor yang berhubungan dengan diari. Ini udah banyak ini ya, kejadian diari. Kemudian ini ada 5 ya, 6 malah ya. Nah, cuma Anda tidak menuliskan perbedaan dan persamaan. Misal di bawah ini bisa Anda tulis saja. Misalnya persamaan dan perbedaan dengan penelitian lain itu apa, kan gitu ya. Nah, misalnya variabelnya sama enggak? Tempatnya sama enggak? Kan begitu ya. Nah, itu kan bisa ada waktunya, rentang waktunya ya. Nah, ini yang Anda tulis persamaannya, perbedaannya. Kemudian Anda ini neliti tentang apa saja ya yang sama dengan yang lain ya. Nah, ketika ini Anda kutip. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tinjauan pustaka ya, konsep diari, ya, klasifikasi diari ya. Nah, kemudian ya ini biasanya tidak terlalu banyak masalah lah ya. Nah, terkait dengan diari ini. Yang penting Anda jelas sumbernya saja ya. Sumbernya apa saja yang berdasarkan faktor risiko, status gizi, perilaku kesehatan ya. Nah, ini penularan ya. Ya, memang seharusnya di lab penelitian ini harusnya Anda sesuaikan dengan variabel yang Anda teliti ya. Misal tadi faktor yang berhubungan dengan diare, pengetahuan ibu. Nah, ya. Kemudian sikap ya, attitude ya. Tindakan, pendidikan, kemudian kepemilikan jamban ya. Ya, ini ya, tidak ada masalah yang ini. Nah, cuma di faktor kerangka teori ini, di kerangka teori seharusnya kepemilikan jamban itu berada pada enabling dia. Nah, mengapa disebut enabling? Karena ini masuk dalam sarana prasarana ya. Nah, jadi kalau dia reinforcing ini misalnya penegakan hukum gitu ya, menegakkan hukum, menegakkan aturan. Nah, itu yang masuk dalam reinforcing ya, yang sifatnya memaksa. Reinforce itu artinya memaksa ya. Nah, jadi faktor predisposi, kemudian enabling ya, sarana prasarana. Misalnya tadi sarana prasarananya adalah tenaga kesehatannya, kepemilikan jambannya itu masuk dalam faktor enabling ya. Nah, ini dipindahkan sini ya. Jadi kalau di sini misalnya ada sanksi, ini masuk dalam reinforcing. Sanksi kan tidak ada lakukan di situ kan. Misalnya yang tidak punya jamban diberikan denda sekian kan begitu, atau siapa yang buang air besar
ya dilanting misalnya, diberikan denda. Nah, ini masuk dalam reinforcing kan begitu. Atau yang BABS gitu kan, masuk dalam ya reinforcing kan, diberikan denda, diberikan teguran, diberikan peringatan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang sifatnya reinforcing. Atau dibuat papan pengumuman ya. Nah, dilarang buang, itu sudah masuk dalam reinforcing ya. Dilarang buang BAB di sini atau dilarang buang sampah. Nah, ini sudah masuk reinforcing ya. Nah, tetapi kalau dia ketersediaan, dia termasuk dalam enabling karena itu berkaitan dengan sarana dan prasarana ya. Nah, kemudian yang berikutnya pada metode penelitian ya. Nah, penting tidak ada masalah ya. Cuma tadi yang saya pertanyakan pada populasi saja ya, karena populasi sepertinya Anda tidak studi pendahuluan ya, tidak studi pendahuluan kan ya? Ada sih. Kemarin sebelumnya ada kesana sih Pak. Ada, tapi populasinya tidak tahu ya. Cuman data itu yang kemarin tuh belum itu. Datanya tuh hanya dikirim lewat WA aja Pak. Oh iya, via WA ya. Ya seharusnya Anda dapatkan dulu kan sumbernya kan. Jadi kalau dia pun WA pun harus dituliskan, misalnya tadi di WA sumber Puskesmas Tempuna gitu ya. Berapa jumlahnya ya Anda dapatkan, sehingga Anda bisa menggambarkan berapa jumlah populasi yang Anda dapatkan ya. Kemudian data nominal, ordinal ya. Ya. Kemudian tempat waktu populasi tadi sudah saya komentari ya. Ini yang balita ini umur berapa tahun ini? 1 sampai 4 tahun Pak. Hah? Balita 1 sampai 4 tahun. Ya 4 tahun 11 bulan ya. Iya Pak. Kalau dia 4 tahun 11 bulan 5 bulan kan masih balita. Iya Pak. Nah, jadi jangan Anda tulis 1 berusia 1 sampai 4 tahun 11 bulan. Nah, begitu, oke. Ya, Iya, Pak. atau bawah 5 tahun atau 1 sampai 5 tahun kan jarang umur. Berarti kalau lewat dari 5 tahun kan begitu. Nah, dia bukan lagi balita, ya. Kalau misalnya 5 tahun ya pas 5 tahun ya bukan juga disebut dengan balita. Ya sebenarnya yang balita itu adalah 4 tahun 11 bulan 29 hari kan begitu, 1 hari lagi. Ya, jadi Anda tulis saja situ 4 tahun 11 bulan kan begitu ya. Atau Anda tulis saja balita 1 sampai 5 tahun kan begitu ya. Ya, kalau Pak. nanti ada 4 tahun 11 bulan, 4 tahun 10 bulan atau 4 tahun 5 bulan kan jadi tidak masuk dalam kriteria inklusinya ini kan begitu ya. Yang akan Anda jadikan penelitian ya. Kok jumlah populasinya hanya 97 orang? Dari Ya, mana Pak, Anda hanya dapat? 97 saya hitung, Pak. Ya, jumlah ibu balita itu 19.063 orang. Artinya dia mengikuti jumlah balita kan begitu, ibu balita. Nah, tapi Anda malah sedikit benar. Satu wilayah penduduk sekitar 40-an ribu itu penduduk Tempuna itu. Atau misalnya dia hanya Tempuna itu kan terbagi 2 ya. Iya, Pak. Nah, terbagi 2 mungkin ya sekitar 20 ribuan atau 30 ribuan ya. Nah, ini juga harus Anda hitung ya. Berapa sebenarnya jumlah populasi, baru bisa Anda menentukan sampelnya. Jadi tidak bisa Anda menentukan metode ini ada kaitan dengan sampel atau penarikan sampel. Sampelnya Anda apalagi accidental sampling ya. Itu kualitatif itu. Penelitian Anda kuantitatif. Ya simple minimal itu menggunakan simple random sampling saja gitu. Itu sudah minimal ya. Anda gunakan simple random sampling. Ya, jadi sederhananya enggak usah Anda ya
Anda buat saja simple random sampling ya udah bisa. Kalau Anda pakai accidental sampling, di kualitatif kan ada probability dan non probability ya. Nah, kalau dia non probability, nah itu kan berarti yang kuantitatif ya. Nah, tapi kalau dia non probability berarti kualitatif. Maka di situ Anda tulis non probability kan, non probability. Berarti itu yang kualitatif. Dia ada accidental, kemudian ada purposive sampling, ada snowballistic sampling. Nah, itu ada 3. Nah, seharusnya bukan non probability atau non probability tapi probability ya. Nah, jadi kalau dia Anda masukkan dalam penarikan sampelnya kualitatif, maka dia tidak nyambung. Karena penelitian Anda adalah kuantitatif ya. Nah, seharusnya adalah probability ya. Nah, bukan non probability. Ya, bisa ya dipahami ya? Iya, Pak. Nah, kemudian ya hanya dari 19.063 ibu balita masa terwakili oleh hanya 37 sampel 38 orang kan begitu ya. Ya, kan jadi aneh itu. Ya. Ya, nanti Anda hitung lagi lah ya. Ya, ya dihitung lagi ya. Anda pastikan dulu jumlah populasinya berapa sebenarnya. Nah, jumlah populasinya itu ya. Kalau ini biasa-biasa saja ya. Editing, coding, ya, scoring, ya biasalah ya. Cuma tadi saya komentari di dalam presentasinya tadi ada namanya social distancing. Itu kok ada kaitan dengan social distancing kan begitu ya. Ini nurut dari mana ini? Bicara tentang balita, tapi daripada balita tapi social distancing kan aneh itu ya. Nah, nggak ada kaitannya di hari dengan social distancing itu ya, kecuali COVID ya. Ya, tadi karena tadi. Nah, ini ketahuan ini ngambil punya temannya ini ya. Ya, cuma ganti. Iya, Pak. Apa? PPT-nya, Pak. Nah, kemudian daftar pustaka ini diurutkan ya, jangan terbalik-balik ini. Nah, Jadi ini urutkan dari udah K kan begitu, sini ada W, ada R, ada O kan, ada A terakhir lagi kan. Nah, ini dari mana ini rumusnya ini? Nah, ini juga diperbaiki ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, enggak kekaruan ini. Nah, ya, itu saja mungkin yang bisa saya komentari berkaitan dengan proposal penelitian ini. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada Ibu Kiki ya sebagai moderator. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Pak atas waktunya. Tentu saja kepada Ibu Sunarti dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Janeli atas kesempatan untuk memberikan koreksi dan saran kepada Febriana Yeni. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada Febriana Yeni sudah pada di Suara tepat Sunarti pakai suara aja. Nah, ya. Ulangi ya. Selamat kepada Febriana Yeni yang sudah pada tahap seminar proposal. Pertama-tama saya melihat di pendahuluannya ya. Tadi sudah dibahas sama Pak Elvi ya. Terlalu banyak yang dibahas di latar belakang. Jadi kalau misalnya tadi sudah dikasih tahu ya, yang pertama itu kamu bahas tentang diarenya dulu, definisi diare atau apa itu diare. Kemudian
segawat apa sih komplikasi akibat diare ini? Nah, ya kamu jelaskan. Kemudian masalah di dunia itu segawat apa? Dunia, Indonesia, Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, ya, sampai pada daerah tempat kamu meneliti ya. Di puskesmas mana? Tempuna. Nah, kemudian kalau mau bahas tentang variabelnya setelah itu, ya variabel yang kamu faktor-faktor yang bisa menyebabkan diarenya itu boleh. Tapi kalau enggak pun enggak diwajibkan. Yang penting sudah pada tahap urgensi masalahnya, kasus-kasusnya dijelaskan. Sudah situ. Ini kamu tumpang tindih ya. Kamu sudah jelaskan di halaman 2 itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, kasus di 2018 sebesar 2,375 ini apa persen kan? Persen, sedangkan pada 2019 sekian. Nah ini kasus nih jumlah nih 4.000 titik nih berarti ya. Dengan kasus 45,71%. Nah, kemudian saya baca lagi di halaman 3. Di halaman 3 itu prevalensi di Kabupaten Sintang diare tahun 2017 sekian kasusnya. 2018 3.000 sekian. Nah, ini mana yang benar? Mana satu yang kamu ambil, ya? Jadi cukup kalau mau yang di depan kamu ambil datanya, ya, berarti yang ini dihapus. Pilih salah satu ya. Sama dengan ada saya silang nih di atasnya itu ya. Kalimantan Barat 2017 24,9%. Nah, di sini juga ada bahas kamu di Kalimantan Barat. Jadi kamu pilih salah satu, data mana yang sumber yang kamu ambil ya. Nah, kemudian pendidikan orang tua itu ibu atau ayahnya? Ibu. Langsung aja, berarti hubungan pendidikan ibu gitu ya. Jadi nanti matchingnya ke kuesioner. Ya, kalau yang kamu bilang pendidikan orang tua, berarti dua-duanya harus ada ayah ibu, gitu ya. Kemudian, nah ini di tujuan khusus nih banyak copy paste yang salah ya, salah kata tulisnya. Kejadian itu kejayaan. Nah, berkali-kali nih ya, saya tandai di halaman 6. Ya. Kejayaan. Copy pastenya. Kemudian keaslian penelitian ya, karena ini akan kamu ambil nanti ketika pembahasan. Jadi semua variabel yang kamu ambil harus ada sumber referensi dari penelitian orang lain. Misalnya kamu di sini saya cek satu-satu ya. Variabel yang kamu pilih itu pemilihan layanan kesehatan. Nah ini belum ada sumbernya di keaslian penelitiannya ya. Dan maksimal jurnal itu 5 tahun terakhir, jangan terlalu lama. Ini yang 2012 ya, terlalu jauh ya. Nah kemudian di tinjauan pustakanya, dari judul kita udah bisa ngelihat apa yang mau kita tulis di tinjauan pustaka. Ini posisinya bisa dibalik ya. Jadi faktor yang berhubungan, kita garis ya. Faktor yang berhubungan dengan kejadian diare, berarti kejadian diare 2. Kemudian pada siapa? Ibu rumah tangga, balita, atau pada anak? Pada siapa? Pada balita. Berarti kamu posisinya yang pertama itu diarenya yang kamu jelaskan. Diare. Yang kedua pada siapa? Balitanya yang kamu jelaskan. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi diare itu. Nah, kalau misalnya muncul teorinya, yang D-nya, teori tentang diarenya. Maka yang E-nya itu adalah kerangka teori, ya. Jadi kamu jelaskan teorinya. Ya, teori perilakunya, ya. Kemudian kerangka teori. Oke.
33, halaman 32. Mana satu yang mau kamu ambil? Tindakan praktik dalam mengatasi diare atau tindakan pemilihan layanan? Tindakan praktik, bukan layanan. Di tujuan khusus kamu? Layanan. Kemudian di kerangka teori, kerangka konsep, munculnya hanya tindakan dan praktik aja. Ini dimatchingkan dengan kuesioner kamu, saya lihat. Kuesionernya lebih ke pertanyaan tindakan cara mengatasi diare atau pencegahan diarenya. Nah, kalau kamu lebih ke pelayanan, pertanyaannya kan bagaimana si ibu mengatasi anaknya diare, pilihnya ke dokter, ke bidan, petugas kesehatan, atau kemana kan? Pelayanan kesehatan, lebih pertanyaan tindakan pemilihan pelayanan. Tapi yang di kuesioner kamu ini lebih kepada tindakan cara mengatasi diarenya itu kan? Jadi hanya tindakan atau praktek. Berarti di tujuan khususnya dirubah ya. Tujuan khusus, hipotesis, ya. Nanti hasilnya dia hanya tindakan atau praktek aja. Ya. Beda dia kalau tindakan pelayanan, dia lebih ke pelayanannya apa. Ya. Kemudian, nah kalau tindakan kan banyak ya, dia ada pilihannya, ada tindakan mencegah diarenya, tindakan mengatasi diarenya, atau tindakan pelayanan kesehatan, pemilihan pelayanan kesehatan. Jadi disesuaikan nanti dengan isi kuesionernya. Nah, kemudian di halaman 33, ini halamannya ke bawah semua ternyata ya. Variabel bebas. Ini sesuai dengan bentukan kalimat yang kamu buat. Kalau misalnya dia kepemilikan jamban, langsung dijelaskan variabel bebasnya. Urutan pertamanya itu pendidikan, keduanya pengetahuan, sikap, praktek atau tindakan. Kalau tindakan ya tindakan kalimatnya, bukan praktek ya. Atau tindakan garis miring praktek boleh. Dan kepemilikan jamban. Kalau kamu kan sarana dan prasarana. Kalau pakainya kalimat sarana dan prasarana di tujuan khusus dan sebagainya itu gantinya sarana dan prasarana. Ini lebih luas. Jadi umum bahasanya. Kalau kepemilikan jamban, langsung aja kepemilikan jamban gitu ya. Ini konsisten. Nah, ini juga hipotesisnya pengetahuan di pertama. Kalau di tujuan tadi kan pendidikan di pertama. Makanya saya kasih urutan nomornya. Definisi operasional. Halaman 34. Coba lihat poin 2. Pendidikan. Pendidikan ibu ya. Kategori 0, pendidikan rendah. Itu bagaimana keterangannya? Jika ibu kurang dari atau di bawah SMA. Kalau 1, pendidikan tinggi, ibu lebih dari SMA. Kalau ibunya SMA, kategorinya apa? Tinggi apa rendah? Tinggi. Berarti ada sama dengan di situ. Ya. Sama dengannya di poin 1 apa 0? Di kode ya. Kode 1. Ya. Berarti pendidikan tinggi lebih atau sama dengan ya SMA. Kemudian di pengetahuan ya, variabel pengetahuan. Pengetahuan kurang jika jumlah nilai kurang dari 7. Kamu udah dapat nilai min-nya. Kamu belum penelitian, kamu udah dapat nilai min-nya. Ini dari mana nih angka 7-nya? Harusnya X bar, X rata-rata atau ya lambang aja dia. X rata-rata nilai min atau kurang dari nilai min. Nah, di bawah ini kan kamu karena data berdistribusi normal, kamu udah tahu distribusi data kamu normal.
Ya, jadi kalau masih proposal, dia bentuknya X bar, min atau median. Ya. Distribusi datanya normal, berarti min. Tidak normal, berarti median. Nilai angka yang kamu pakai. Ya. Nah, saya bingung nih, karena distribusi data normal, maka menggunakan min. Berarti udah penelitian ini, udah tahu nilai distribusi datanya normal. Gitu ya. Sama yang lain-lainnya juga. Kalau dia bentuknya pertanyaan kuesioner yang ada poin-poinnya, berarti dia pakainya X bar atau median. Nilai rata-rata atau median. Sikap pemilihan tempat pemeriksaan. Berarti ini tindakan aja nih ya. Tindakan kepemilikan jamban. Tempat dan waktu penelitian ini sampai bulan Juni ya. Ini kamu buat proposalnya dari bulan apa? Januari. Berarti Januari sampai Juni. Ini rekam betul. Ya. Nah, ini tadi populasi sampel juga sudah dibahas ya. Kalau dia kurang dari 100 pakai total sampling, berarti tidak perlu perhitungan. Oke. Sudah, daftar pustakannya sudah dibahas PLP. Nah, ini malah Juli Agustus nih poinnya. Itu jadwalnya. Tadi kamu mau lulusnya Agustus. Berarti tahun depan. Wisudanya tahun depan nih. Ya, disesuaikan. Baik, mungkin itu saja Bu Kiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Ibu Sunarti SKM Mkes atas masukannya. Ibu sedikit saja karena dari masukan dari Pak Elvi dan Bu Sunarti sudah cukup detail dan banyak, dan silakan dicatat ya nanti untuk perbaikan revisi segera. Tata tulis, terus nah ini yang luar biasa nih. Dosen pembimbing 1 namanya masih salah. Ya, udah berapa tahun lama kamu kenal Ibu? Pakai S, Lusri, bukan Luzri, ya. Lusri Zanuri, perbaiki. Terus di kata pengantar itu tolong ditambahlah kalimatnya. Masa di sini hanya kamu tulis misalnya nama Ibu ya, Kiki Lusri Zanuri, SPSI, MPSI psikolog selaku dosen pembimbing 1. Masa kamu nggak ada nambahkan atas bimbingan dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terus Bu Sunarti hanya ditulis dosen pembimbing 2. Terus Pak Elvi selaku dosen penguji. Oh, berarti ini tidak perlu direvisi nih Pak. Karena kita nggak hanya dibilang pembimbing, jadi nggak ada ucapan terima kasih ya. Tapi itu penting ya, walaupun kita tidak butuh ujian atau gimana, tapi itu setidaknya salah satu penghargaan yang dilakukan oleh dosen untuk membimbing dalam kesempurnaan penelitianmu, skripsimu ya. Terus tata tulis mohon diperbaiki, ada yang puskesmasan kelebihan N-nya, terus ada yang kepada, ada yang kelebihan juga kalimatnya dan lain sebagainya. Ya, terus yang tadi sudah jelas, jadi ini tata tulisnya ya, si Febrania ini masih lemah, nanti diperbaiki. Terus font tulisannya tolong disamakan. Ada yang Times Roman, Ibu lihat ada yang Arial, ya, yang tadi salah satunya di jadwal penelitiannya, dan sebagainya. Oke, baik, mungkin hanya itu saja masukan yang bisa Ibu tambahkan. Oke, mungkin silakan dulu kepada apa, langsung aja ya? Langsung ke saya. Pak, kita boleh enggak langsung aja karena mengingat Jumat ya Pak? Iya. Bapak. Betul, tinggal Jadi satu menit lagi nih. Oh ya, antara skornya jadi kita itu tunda dulu gitu Pak. Nanti biar langsung. Iya. Oke, kita langsung ke Sedi ya Pak ya. Iya. Saya tutup dulu ya. Oh Ya, tutup nanti join lagi. tutup. Waktunya habis. Oh iya Pak. Oke Pak. Lip juga.